Salam damai dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur karena sekali lagi kita berjumpa kembali di dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat. Kami dari Tingkan Media bersiaran bersama dengan saudara dan saudari yang kekasih dalam Tuhan. Dan kini sekarang kita sudah sampai ke pelajaran Sekolah Sabat yang keempat yang bertajuk Harga Istirahat. Pada saat ini tentunya seperti biasa saya tidak sendirian. Saya bersama-sama dengan ahli panel. Yang pertama, ahli panel kita ialah Elder Joseph. Apa kabar, Elder Joseph? Puji Tuhan, kabar baik Elder. Dan semoga semua penonton dan pendengar juga di dalam keadaan yang baik dan dilindungi daripada penularan COVID-19. Terima kasih, Elder Joseph. Dan narasumber kita ataupun panel kita yang kedua ialah Elder Yus. Sebenarnya dia anggota gereja Parapat. Kita sangat rindu bersama-sama dengan dia. Dan pada saat ini kita punya kesempatan yang indah untuk bersama dengan Elder Yus di dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat kita. Apa kabar, Elder Yus? Kabar baik, Elder Ronald. Puji Tuhan di atas kesempatan untuk bergabung dalam program ini untuk membincangkan pelajaran Sekolah Sabat dewasa kita pada Sabat ini. Terima kasih Elder Yus, kebersamaan. Kita sangat rindu bersama-sama melayani. Ayat hafalan kita yang terdapat di dalam Mazmur 51 ayat 12, dan saya ingin membacakan firman Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir, ya Tuhan, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita ataupun pembahasan kita, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih dengan kesempatan yang indah untuk kami dapat sama-sama berkongsi firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang keempat. Terima kasih Bapa, hadirlah bersama dengan kami, dan kiranya Tuhan berbicara bersama dengan kami sehingga semua firman Tuhan yang kami bahaskan pada saat ini menjadi satu berkat yang besar kepada kami dan juga kepada penonton dan pendengar. Ampuni segala kesalahan, ampuni segala dosa kami ya Bapa, dan pastinya hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami. Amin. Amin. Firman Tuhan yang baru saja kita baca yang merupakan ayat hafalan kita pada Sabat ini adalah merupakan doa pertobatan Raja Daud ketika ia sudah menyadari kesalahannya dan ketika dia mulai bertobat ataupun bertobat sewaktu dia telah ditegur oleh Nabi Nathan. Tetapi dalam background ataupun latar belakang daripada keadaan ini, seolah-olah dosa yang dilakukan oleh Raja Daud ini bersiri ataupun dalam dua siri dosa yang dia telah lakukan. Dan itu sangat-sangatlah memberikan kesan yang besar kepada Raja Daud sendiri. Pertamanya ialah Raja Daud mengambil Bathsheba, istri Uria, menjadi istrinya. Itu adalah dosa pertama. Kemudian rencana Daud untuk menyembunyikan dosanya yang pertama itu, di mana dia meminta Uria kembali untuk tidur bersama dengan Bathsheba pada waktu itu. Tetapi tidak berjaya, karena Uria tidak mau kembali ke rumahnya. Karena dia mengingati sahabat-sahabatnya yang sedang berperang. Lalu Raja Daud merencanakan untuk membunuh Uria dengan menempatkan dia di bahagian hadapan. Dan seperti yang kita tahu, iya, Uria telah terbunuh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Raja Daud telah menyadari semua itu dan mau kembali kepada keadaan asal, seperti dia menghadapi sesuatu yang sangat besar dalam kehidupannya. Tetapi sebelum itu,
ramai juga di antara kita yang mungkin sudah melakukan kesalahan, mungkin sudah melakukan dosa, dan ingin kembali untuk merasai ketenangan. Mungkin pergi ke satu tempat dan pasti akan membayar harga yang mahal. Tempat-tempat yang indah untuk beristirahat, untuk mendapatkan semula ketenangan itu. Kadang-kadang juga gereja yang mungkin sudah merasa lelah atau sudah merasa penat dan mencari satu tempat untuk beristirahat, pastinya memerlukan biaya yang besar untuk berkunjung ke tempat-tempat yang istimewa, yang diharapkan dapat mengembalikan ketenangan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, begitulah juga dengan Raja Daud. Apabila ia sudah melakukan dosa dan ingin kembali kepada keadaan asalnya, Raja Daud sangat sulit sekali. Banyak perkara-perkara yang telah berlaku dalam keluarganya, dalam kehidupannya. Yang pertama, kita tahu bahwa anak pertamanya dengan Bathsheba telah meninggal ataupun mati. Absalom juga anaknya telah memberontak dan akhirnya mati. Dan banyak lagi hal-hal pahit yang dihadapi oleh Raja Daud. Sudah tentu Tuhan telah mengampuni Raja Daud, tetapi akibat daripada dosa yang telah dilakukan oleh Raja Daud, masih Raja Daud terpaksa harungi dan terima itu dengan cekal. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah lebih kurang keseluruhan gambaran pembelajaran kita pada Sabat ini. Eldeus, ketika Raja Daud beristirahat di bahagian yang paling atas istananya, atau dikatakan dalam bahasa lain di atas soto istananya, apakah yang telah dilihat oleh Raja Daud yang telah mengubah kehidupan atau keadaan Raja Daud? Ya, Eldeus mungkin boleh kongsikan kepada kita. Silakan. Terima kasih, Elder Ronan. Saya mulai perbincangan kita bagi pelajaran yang pertama ini dengan membincangkan keadaan orang Israel dan Raja Daud pada ketika itu. Topik kita pada hari-hari ini sebenarnya membincangkan bagaimana orang-orang yang keletihan dan kelesuan memerlukan istirahat. Dengan mengambil contoh dalam 2 Samuel pasal yang ke-11, yaitu kisah Raja Daud sendiri. Nah, Israel sedang berperang dengan musuh mereka pada ketika itu, yaitu bangsa Amon. Biasanya, raja akan turut serta di dalam peperangan untuk mengetuai pertempuran. Tetapi dalam peperangan kali ini, Raja Daud tidak ikut serta. Dia telah mengutus jenderalnya yang bernama Yoab untuk mengetuai pertempuran. Raja Daud tidak berada di tempat yang seharusnya berada pada ketika itu. Raja Daud seolah-olah lari daripada tanggung jawabnya. Dia seharusnya memimpin pertempuran, tetapi dia stay at home. Aman-aman sahaja di istana, makan, minum, dan tidur. Sementara askar-askarnya, tentara-tentaranya bermati-matian bertempur untuk mempertahankan Israel. Lalu berjalan-jalanlah Raja Daud di atas bumbung istananya. Pada waktu dia datang ke situ untuk menenangkan kegelisahannya, dia sebenarnya tidak mengharapkan melihat apa-apa pemandangan yang luar biasa. Namun tiba-tiba dia melihat suatu pemandangan yang memanjakan matanya dan seterusnya membawa dia kepada penggodaan. Dia melihat seorang wanita yang sangat cantik sedang mandi. Lalu Raja Daud yang dikuasai oleh nafsu berahi, kemudian muncullah di dalam pikirannya yang jahat. Saudara, nafsu berahi adalah suatu dosa yang tergolong di dalam dosa utama, yaitu dosa yang berbahaya dan dosa yang mematikan.
Raja Daud menyiasat siapakah wanita yang cantik itu. Dan akhirnya Daud telah tidur dengan wanita itu yang bernama Batseba, istri kepada Uria, seorang pegawai yang sangat dipercayai oleh Daud. Nah, sebagai raja yang berkuasa mutlak, Raja Daud ini sebenarnya tidak terikat kepada undang-undang yang mengikat rakyat jelatanya. Dia berada di atas undang-undang dan dia boleh melakukan apa sahaja yang dikehendakinya. Dalam cerita ini, Raja Daud yang sepatutnya berkuasa mutlak, dia boleh saja mendapatkan wanita-wanita yang cantik di dalam kerajaannya untuk dirinya. Tetapi dia telah memilih untuk mendapatkan seorang wanita yang sudah bersuami. Namun, apa yang dilakukan oleh Raja Daud ini jelas melampaui undang-undang Tuhan. Dan kita perlu ingat bahwa tiada siapa yang mengatasi undang-undang Tuhan, termasuklah raja. Nah, selepas itu, Raja Daud mula merasa kesal dan mula merasa kesan daripada tindakannya melanggar hukum Tuhan. Pada mulanya, Raja Daud mengharapkan dosanya ini berlalu begitu sahaja tanpa diketahui oleh siapapun. Namun, Batseba telah mengandung, sedangkan suaminya berada di tempat yang jauh, di medan pertempuran. Saudara, setiap dosa yang tersembunyi tidak akan tersembunyi selamanya. Satu hari nanti, dosa itu pasti akan terbongkar dan kelihatan. Nah, kini Raja Daud menjadi gelisah, menjadi tertekan dan letih lesu diakibatkan oleh tindakannya itu, kejahatannya itu. Lalu Raja Daud menginginkan satu istirahat agar dia dapat kembali tenang, kembali aman, dan kembali santai. Tetapi harga istirahat yang diidamkan oleh Raja Daud ini terlalu mahal harganya. Saudara, di sini saya ingin menyatakan beberapa harga yang telah terpaksa dibayar oleh Daud untuk mendapatkan istirahat. Yang pertama, untuk menutupi kesalahannya ataupun untuk mendapatkan istirahat daripada tekanannya, Raja Daud membuat rancangan licik dengan memanggil Uria pulang kepada istrinya, Batseba. Tetapi gagal, kerana Uria ini adalah pegawai yang begitu committed, pegawai yang begitu berintegriti, yang mempunyai reputasi yang baik di dalam pentadbirannya. Dan dia lebih mengutamakan tanggung jawab untuk mempertahankan negara daripada pulang untuk makan, minum, dan tidur bersama istrinya. Di dalam 2 Samuel 11 ayat 11 mengatakan, tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam di pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tidak akan melakukan hal itu. Saudara, rancangan licik Daud gagal karena Uria tidak mau pulang. Kemudian, harga istirahat Daud semakin mahal apabila dia terpaksa menutupi dosanya dengan merancang untuk membunuh Uria secara kawalan jarak jauh. Daud berusaha menutup satu dosa dengan satu dosa yang lain yang akhirnya menjadikan dosanya semakin bertambah besar. Nah, saudara, di dalam pelajaran ini terdapat 3 pengajaran penting yang dapat kita lihat. Yang pertama,
ketika seseorang lari daripada tanggung jawab, seperti Raja Daud yang tidak turut serta di dalam peperangan ataupun pertempuran, dia aman-aman sahaja di istana, maka disitulah setan akan menggunakan kesempatan itu untuk memunculkan pencobaan dan juga penggodaan. Melarikan diri daripada tanggung jawab mungkin juga berlaku di dalam kalangan kita sebagai pemimpin gereja, pemimpin keluarga, pemimpin organisasi, dan sebagainya. Nah, apabila kita melarikan diri dari tanggung jawab, maka setan akan memunculkan godaan dan perangkap sehingga menjatuhkan kita. Pengajaran yang kedua, penggodaan akan diikuti oleh pikiran-pikiran dan rancangan-rancangan yang jahat. Dan pikiran dan rancangan yang jahat itu akan disusuli dengan perbuatan ataupun tindakan yang mendorong seseorang untuk melangkah jauh melampaui batas undang-undang Tuhan. Dan pengajaran yang ketiga, dosa-dosa kecil yang ditenun akan menghasilkan dosa besar yang mematikan. Nah, saudara dan saudari, mungkin kita tertanya-tanya bagaimana supaya kita dapat mengatasi masalah-masalah seperti ini di dalam kehidupan kita. Sebab mengaku ataupun tidak, kita semua adalah orang yang berdosa dan pernah melakukan kejahatan di dalam kehidupan kita. Nah, cara kita untuk mengatasinya ialah jangan sesekali berkompromi dengan apa sahaja jenis dosa. Ya, sebab apabila kita memulai satu dosa, dosa yang lain akan muncul, dosa yang lain akan menyusul, dan begitulah seterusnya sehingga dosa itu bertambah besar, sehinggalah dosa itu tidak lagi dapat diatasi oleh kita sebagai manusia yang lemah, dan akhirnya kita mengambil keputusan yang singkat untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, ada pepatah yang mengatakan, mula-mula berbohong, lama-lama mencuri. Itulah dosa-dosa yang berturut-turutan ataupun dosa yang ditenun sehingga menjadi dosa yang besar. Saya kira itu saja setakat ini. Kembali kepada moderator kita. Terima kasih Elda Yus dengan penjelasan yang saya kira begitu baik sekali di pelajaran kita yang pertama ini. Elda Joseph, saya ingin bertanya, bagaimanakah cara Nabi Nathan menegur Raja Daud terhadap kesalahan yang telah dibuatnya? Dan bagaimanakah cara Raja Daud merespon kepada teguran Nabi Nathan? Silakan Elda Joseph. Terima kasih Elda. Ketika Raja Daud berada di titik atau situasi yang paling gelap di dalam hidupnya, oleh karena perbuatan jahat yang dilakukannya, seperti mana yang dijelaskan di dalam pelajarannya sebelum ini, maka Tuhan mengantar Nabi Nathan kepada Raja Daud. Nah, sebenarnya mereka berdua ini pernah bertemu sebelum ini, yaitu ketika Nathan memberikan nasihat tentang rencana Daud untuk membangunkan Ka'bah. Tetapi saudara dan saudari, kehadiran Nathan di istana Daud pada kali ini amat berbeza, karena tugasnya yang berbeza pada kali ini. Di mana kalau kita merujuk di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 14, di situ kita melihat bagaimana Tuhan menegur Daud di atas kesalahan dan dosanya melalui Nabi Nathan. Di mana Nabi Nathan di dalam ayat-ayat yang kita akan bacakan ini telah menggunakan kaidah yang sudah difahami oleh Raja Daud. Bahkan menggunakan satu kaidah atau pendekatan yang ada sangkut paut dengan pengalaman Raja Daud. Dia telah menceritakan, dan kisah ini seperti ini. Ada seorang kaya yang memiliki
banyak kambing dan lembu. Dan seorang lagi miskin yang tidak mempunyai apa-apa selain daripada memiliki seekor domba betina yang dibeli dan dipeliharanya dengan baik. Seperti diumpamakan sebagai menjaga seorang anak perempuan. Begitulah orang miskin ini menjagai atau memelihara anak domba betina yang dibelinya itu. Nah, pada suatu hari, orang kaya ini mendapat atau didatangi oleh seorang tamu. Dan dia merasa sayang untuk mengambil salah satu daripada kambing atau lembunya untuk dimasak bagi tetamunya ini. Dan akhirnya orang kaya ini mengambil anak domba betina yang satu-satunya kepunyaan orang miskin itu dan memasak untuk tetamunya. Nah, beginilah cara Nathan menegur Raja Daud, yaitu dengan mengambil pendekatan untuk bercerita. Sebenarnya Nabi Nathan memerangkap Daud, karena dia tahu Raja Daud ini adalah seorang yang tinggi nilai keadilannya dan integriti. Dan ketika Raja Daud mendengarkan kisah daripada cerita Nabi Nathan ini, marahlah dia. Dan dia berkata bahwa orang kaya yang merampas atau mengambil anak domba betina orang miskin itu harus dihukum mati, katanya. Dan tanpa disadari, sebenarnya Raja Daud telah menjatuhkan hukuman kepada dirinya sendiri. Nah, saudara dan saudari, dengan lemah lembut, Nabi Nathan mengatakan kepada Raja Daud, siapakah orang kaya sebenarnya ini? Dan Nabi Nathan kata, engkaulah orang itu. Ini terdapat di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-7. Lalu Daud merasa amat terpukul dan hatinya koyak rabak, dikatakan di dalam pelajaran kita. Karena dia telah menyadari rencana dan perbuatannya yang jahat itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Dia menyesal dan memohon keampunan daripada dosa-dosa yang dilakukannya. Dan di dalam ayat yang sama, yaitu 2 Samuel 12 ayat 13, selain daripada Daud mengakui dosanya, Tuhan sudah pun menyediakan keampunan dosa bagi Raja Daud. Nah, saudara dan saudari, paling kurang ada 5 perkara yang dapat kita pelajari daripada pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Kamis yang bertajuk suatu amaran. Yang pertama, setiap kesalahan atau dosa atau kesilapan orang lain haruslah tegur supaya dia boleh bertobat, supaya kita tidak terlibat di dalamnya. Nah, yang kedua, cara menegur kesalahan atau dosa atau kesilapan orang lain atau kesilapan anggota jemaat mestilah dengan cara yang sesuai, yaitu dengan penuh kasih. Nah, ketika Nabi Nathan menyatakan bahwa engkaulah orangnya kepada Raja Daud, perkataan ini diselimuti dengan kasih karunia. Sehingga Raja Daud menyadari dan mengakui dosa-dosanya. Nah, ada banyak cara untuk kita menyampaikan teguran. Dan kadangkala kita menegur orang secara terus. Kemudian kadang-kadang juga kita menegur orang dengan cara yang keras.
atau dengan sengaja mengenakan orang tersebut. Tetapi saudara dan saudari, pelajaran kita hari ini mengingatkan kita bahwa teguran yang sesuai pada seseorang yang telah melakukan kesalahan atau dosa dapat membangunkan orang tersebut. Dan itulah yang harus kita amalkan. Nah, yang ketiga, Tuhan sedia mengampuni dosa manusia. Tuhan adalah setia untuk mengampuni dosa yang kita akui. Sebagaimana Daud, dia dengan penuh pengakuan mohon keampunan dosa daripada Tuhan, dan Tuhan mengampuninya. Terdapat di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-7. Nah, yang keempat, kesan akibat perbuatan dosa kita akan tetap berlaku, sungguh pun dosa itu telah diampuni. Nah, kegelisahan yang dirasakan oleh Raja Daud tidak berhenti begitu saja. Sungguh pun dosanya telah diampuni oleh Tuhan. Dia mengalami penderitaan yang melibatkan ahli keluarganya akibat daripada dosa-dosa yang telah dilakukannya. Pamannya, anaknya telah melakukan perbuatan sumbang, dan anak kandungan Bathsheba hasil hubungan sulit dengan Raja Daud telah mati. Dan anak Raja Daud sendiri, Absalom, memberontak terhadapnya dan mati tergantung di dahan pokok. Nah, yang kelima, pelajaran yang kita peroleh daripada tajuk ini adalah perbuatan dosa merupakan, atau perbuatan dosa kita itu membuat hati kita gelisah. Dan ini adalah satu penghinaan kepada Tuhan Pencipta. Inilah yang dikatakan oleh pelajaran sekolah sahabat kita. Dan apabila kita menyakiti diri kita sendiri, akibatnya itu boleh dirasai oleh ahli keluarga kita, bahkan anggota jemaat gereja. Jadi saya kira, Elda, itu saja yang saya dapat kongsikan di dalam pelajaran hari ini. Kembali kepada Elda. Terima kasih Elder Joseph, satu penjelasan yang begitu baik sekali. Kita tahu bahwa Raja Daud menerima teguran Nabi Nathan dengan penuh kesadarannya. Dan kita tahu juga bahwa cara yang digunakan oleh Nabi Nathan adalah satu cara yang penuh dengan kasih, yang memberikan kesadaran yang mendalam kepada Raja Daud, lalu mengakui dosanya dan merayu kepada Tuhan, seperti yang terdapat dalam Mazmur pasal 51 ayat 1 hingga 6. Namun, seperti yang telah Elder Joseph katakan tadi, kesan daripada dosa pasti dirasai dan tetap berjalan. Elder Yus, apakah kesan-kesan daripada dosa yang telah dilakukan oleh Raja Daud? Dan kalau kita melihat seolah-olah berkesinambungan kesan atau akibat daripada dosa yang telah dilakukannya ini. Silakan, Elder Yus. Oke, terima kasih Elder Ronald. Baik, Raja Daud telah menyadari betapa besar dosanya setelah ditegur oleh Nabi Nathan. Kemudian apa yang kita dapati, Raja Daud telah menyesal. Raja Daud benar-benar menyesal atas apa yang dia telah lakukan. Dan kita boleh dapat membaca penyesalan Daud itu di dalam Mazmur 51 ayat 1 sehingga 19. Kalau kita melihat doa pengakuan Daud ini, dia begitu merayu kepada Tuhan supaya mengasihi dia, menghapuskan pelanggarannya, dan membersihkan seluruh kesalahannya, dan memohon untuk ditahirkan dari dosanya. Mazmur 51 ayat 5
Daud berkata, sebab aku sendiri sedar akan pelanggaranku. Aku sentiasa bergumul dengan dosaku. Daud benar-benar tersiksa mengingati dosanya. Apakah Tuhan mendengar dan mengampuni Daud? Saudara, antara doa yang dijawab oleh Tuhan serta-merta tanpa bertangguh dan jauh sekali untuk ditolak ialah doa pertaubatan dan doa memohon pengampunan dosa. Tuhan mengampuni Raja Daud. Daud tidak perlu membuktikan bahwa dia benar-benar ikhlas dalam pertobatannya sebelum pengampunan itu diberikan. Semudah itu pengampunan dan kasih karunia Tuhan, saudara-saudara. Tuhan telah menjauhkan dosa itu, kata Nabi Nathan kepada Raja Daud. Saudara, dosa yang telah diampuni akan dilupakan oleh Tuhan. Tetapi tidak dapat dilupakan di dalam sejarah manusia. Ia akan terpahat di dalam riwayat hidup. Nah, akibat-akibat dari dosa itu akan tetap ada walaupun dosa sudah diampuni. Karena kehidupan kita terikat kepada hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Tetapi tetap ada akibat dan konsekuensi daripada pelanggaran Raja Daud. Konsekuensi dosa Daud yang pertama ialah Nabi Nathan mengatakan anak yang akan dilahirkan hasil hubungan gelap dengan Raja Daud akan mati. Raja Daud dengan Bathsheba akan mati. Konsekuensi yang kedua, keluarga Daud menjadi porak-poranda. Sesuatu yang memalukan dalam keluarga Daud telah berlaku apabila anaknya dari istri yang lain bernama Amnon telah memperkosa adik tirinya. Kemudian konsekuensi yang ketiga, anak Daud bernama Absalom telah memberontak melawan Raja Daud sendiri dan akhirnya mati. Dan peristiwa berdarah di dalam kerajaan, di dalam keluarga Daud ini tidak pernah berhenti dan berterusan. Nah, saudara, hati Raja Daud begitu hancur. Tuhan sudah mengampuni Daud, tetapi kenapa semua ini terjadi? Apakah Tuhan mahu membalas dendam apa yang telah dilakukan oleh Raja Daud? Satu contoh lain di dalam Alkitab, yaitu Musa yang begitu setia dan sabar, ya. Tetapi karena dosanya memukul mata air dengan tongkatnya menyebabkan Musa tidak diizinkan masuki tanah perjanjian. Nah, saudara, Tuhan mengampuni segala kesalahan kita, tetapi Tuhan juga mengizinkan kita untuk menerima akibat dari setiap tindakan-tindakan kita, supaya kita benar-benar menyadari betapa jahatnya dosa itu. Jadi di dalam pelajaran ini ada beberapa pengajaran yang kita perolehi. Yang pertama, Tuhan selalu mengampuni dosa kita, tetapi jangan pernah main-main dengan dosa, sebab dosa selalu membawa akibat kepada kita, bahkan kepada keluarga dan juga keturunan kita. Yang kedua, mungkin ada yang berpikir, saya tidak perlu takut sebab Tuhan itu sentiasa mengampuni. Setiap kali saya berdosa, saya meminta pengampunan lagi. Saya berdosa dan saya meminta pengampunan lagi. Berdosa dan meminta pengampunan lagi. Memang Tuhan akan mengampuni seberapa banyak pun dosa kita, saudara dan saudari. Tetapi ingat, akibat dan buah-buah dosa itu tetap berlaku di dalam diri kita dan mungkin juga akan memakan diri kita. Jangan sesat, kata Paulus di dalam Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Terima kasih. Terima kasih Elder Yus, satu penjelasan yang luar biasa yang memberikan satu pembelajaran bagi kita. Betapa jahatnya dosa itu dan sekali kita berdosa, walaupun
Tuhan sudah mengampuninya. Tetapi akibat daripada dosa itu tetap berlangsung. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam keadaan seperti itu, kita yakinlah bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan pada waktu yang sama, apabila kita sudah bertobat, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk mengharungi kesan-kesan dosa sama seperti apa yang dialami oleh Raja Daud itu sendiri. Elder Joseph, Ya, apakah Elder. sesuatu yang baru yang dialami oleh Raja Daud setelah ia mengakui segala kesalahan atau segala dosanya? Mungkin Elder Joseph ada perinciannya. Silakan, Elder. Oke, Elder, terima kasih. Bagaimana yang telah dijelaskan oleh Elder Yus tadi, bahwa Raja Daud telah mengakui segala dosanya, bahkan tanpa sebarang alasan dan usaha untuk menutupi dosa-dosa dan kejahatannya. Namun, satu yang istimewanya ialah Raja Daud dengan terus-menerus menyatakan permohonannya kepada Tuhan. Dan permohonan Raja Daud ini melalui doanya boleh kita lihat di dalam Mazmur 51 ayat 7 hingga 12. Antaranya di dalam Mazmur 5 ayat 9, Raja Daud katakan, "Bersihkanlah aku daripada dosa dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhkanlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju," kata Raja Daud. Nah, saudara-saudari, hisop adalah tumbuhan kecil yang dikatakan batang dan daunnya boleh digunakan untuk memercik bahan cair. Dan ini selalu digunakan di dalam upacara korban, seperti dalam Imamat 14 ayat 4 itu. Nah, Raja Daud merujuk kepada upacara pembersihan melalui korban yang sebenarnya adalah merujuk kepada pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus segala dosa manusia. Nah, inilah yang dipohon oleh Raja Daud supaya dia ditahirkan, dibersihkan daripada segala kejahatan dan dosanya. Nah, tidak berhenti di situ. Raja Daud terus meminta kepada Tuhan, yaitu dia meminta kegirangan dan sukacita. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Raja Daud ini meminta dua hal yang agak keterlaluan berbanding dengan dosa-dosa yang telah dilakukannya? Nah, sebenarnya Raja Daud, saudara-saudari, pada ketika itu dia sangat merasa penat dan dengan kegelisahan yang sedang dialaminya. Nah, dia memerlukan satu kepastian daripada Tuhan, apakah dosanya benar-benar diampuni, agar dia dapat merasakan ketenangan atau istirahat di dalam Tuhan. Nah, ini yang baru, yang Raja Daud mau daripada Tuhan, supaya dia mempunyai ketenangan atas pengampunan Tuhan, karena seseorang yang telah berdosa memerlukan pengampunan dan juga pemulihan. Nah, ingat ini saudara-saudari, bila mana kita berdosa, kita memerlukan satu pengampunan daripada Tuhan dan pemulihan. Maksud pemulihan di sini adalah tindakan kita seterusnya untuk apa? Bergantung sepenuh pada Tuhan. Nah, kalau kita bandingkan Adam dan Hawa ketika berdosa, apa yang mereka telah lakukan? Mereka telah lari daripada hadapan Tuhan oleh karena mereka merasa takut oleh sebab sudah berbuat dosa. Tapi Raja Daud berbeza. Dia yang sudah berdosa mengakui dosanya dan menyatakan permohonan kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur
5 ayat 11 hingga 12, inilah kata-kata Daud. Hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir, dan perbaharuilah batin dengan roh yang teguh. Nah, Daud tidak mau kehilangan kesadaran untuk hidup di hadapan Tuhan, saudara-saudari. Dia menyadari bahwa tanpa Roh Kudus, dia tidak berupaya, karena dia tahu sebagaimana dia mudah jatuh di dalam dosa bersama Bathsheba dan di dalam rencana pembunuhan Uria, maka dia juga dengan mudah terjerumus untuk berbuat dosa lagi. Nah, Raja Daud memahami dengan sungguh bahwa kemenangan di masa hadapan bukanlah datang daripada dirinya sendiri, tetapi dengan kuasa Tuhan yang menyertainya. Nah, saudara-saudari, inilah yang baru bagi Raja Daud, yaitu dia memohon supaya batinnya diperbaharui melalui tuntunan Roh Tuhan. Nah, antara pembelajaran yang kita boleh temukan di dalam pelajaran ini adalah ketika kita jatuh di dalam dosa, kita harus datang kepada Tuhan di dalam pengakuan yang sungguh di atas dosa. Dan kita memerlukan tuntunan Roh Kudus untuk kekuatan menghadapi cabaran kehidupan yang mendatang. Dan yang ketiga, hanya kegirangan dan sukacita di dalam Yesus yang kita boleh mendapatkan ketenangan dan istirahat sejati. Dan saya kira yang terakhir, sebagai orang berdosa, kita harus menyadari bahwa kita perlukan pembaharuan dan pemulihan sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Daud. Saya kira itu saja, Elda, yang saya boleh kongsikan di dalam pelajaran Rabu ini. Kembali kepada saudara atau Elder Ronald. Terima kasih Elder Joseph. Wah, sungguh hebat sekali ya. Penjelasan yang begitu baik sekali. Saya kira semuanya kita telah mendengar, telah faham apa yang Elder Joseph telah terangkan. Sesuatu yang baru. Daud mau merasai damai sejahtera setelah ia berdosa. Seolah-olah dia mau konfirmkan yang benarkah Tuhan sudah mengampuni saya, agar saya dapat merasa sesuatu yang aman, sesuatu yang damai dalam kehidupannya. Yos, sebelum saya mengutarakan soalan, saya ingin membacakan apa yang terdapat dalam Mazmur pasal ke-51 ayat yang ke-15. Mungkin ini boleh kita perkembangkan ya, Yos. Firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal 51 ayat 15. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Nampaknya ini macam seolah-olah satu permintaan Raja Daud kepada Tuhan, untuk dia mengungsikan, untuk dia memberitahukan kepada orang lain, supaya tidak melakukan kesalahan atau tidak melakukan dosa. Eldeus, sesuatu yang perlu dikongsikan kepada orang lain, pengalaman yang kita perolehi daripada dosa ataupun pengalaman kita, bagaimana kita mau datang kepada Tuhan setelah kita menyadari akan kesalahan dan dosa kita. Silakan, Eldeus. Terima kasih Elder Ronald. Iya, di dalam pelajaran yang keempat ini, Kamis ini, yang bertajuk Menjadi Pemancar Cahaya Tuhan, di sini jelas memberitahu kita akan betapa gembiranya Daud selepas dia telah diampuni. Dan Raja Daud juga mahu supaya orang-orang yang berdosa turut melakukan apa yang dia telah lakukan, yaitu berbalik kepada Tuhan
dan bersukacita di dalam pengampunan Tuhan. Saudara, bagi dosa yang telah dilakukan dan sudah mendapat pengampunan, kita harus melupakannya. Ya. Kita tidak seharusnya dihantui oleh dosa dan kegagalan-kegagalan kita masa lampau. Sebab sudah pasti ia akan menyakitkan apabila kita terus mengingat-ingat dan terus mengenang-enang dosa yang lampau. Tuhan mahu agar orang yang sudah diampuni supaya hidup tenang, mendapat istirahat dari kesakitan. Tuhan mahu orang-orang yang diampuni supaya mempunyai hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Gelas dan mangkuk kaca yang terjatuh, lalu pecah dan hancur, amatlah sukar untuk dibentuk semula. Dan mungkin dibuang saja. Tetapi bagi yang pakar, serpihan kaca itu boleh dibentuk semula sehingga kelihatan cantik. Begitu juga dengan hidup kita yang hancur. Ada yang berputus asa dan merasa tidak ada pengharapan lagi, lalu mengambil jalan yang terakhir, yaitu mengakhiri hidup mereka. Tetapi hidup yang hancur, jika diserahkan kepada Tuhan untuk diampuni, pasti dapat dibentuk kembali. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan, saudara. Semua dosa dapat diampuni, asalkan saja kita mengaku dosa kita dan kita mahu bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9 dengan jelas mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, saudara, ayat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 ini adalah rumusan, ya, rumusan kepada doa pertobatan Daud di dalam Mazmur 51 tentang betapa besarnya kasih Tuhan itu dan betapa besarnya kasih karunia Tuhan yang sentiasa bersedia untuk mengampuni kita. Nah, setiap kali kita diampuni oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kita mendapat kembali kekuatan kita. Tuhan mau supaya kita dapat pengharapan yang baru dan sukacita. Pertobatan dan penyesalan terhadap dosa-dosa kita sudah cukup menjadi puji-pujian yang harum bagi Tuhan. Dan itu akan menjadi cahaya yang dapat dilihat oleh orang lain. Dan itulah yang dialami oleh Raja Daud selepas dia telah melakukan dosa yang begitu besar. Dan selepas dia bertobat dan mendapat pengampunan, dia begitu gembira sekali. Dan dia mahu supaya orang lain juga turut merasai pengalaman yang sama. Semua orang yang sudah diampuni akan menjadi pemantul bagi cahaya Tuhan dan menjadi pembesar suara bagi Tuhan. Melalui kesaksian hidup mereka yang dipenuhi dengan sukacita. Mazmur 51 ayat 16 mengatakan, lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Dan ini merupakan satu kesaksian Raja Daud betapa dia bersyukur dan bergembira di atas pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Walaupun dosanya begitu besar dan tidak layak diampuni, tetapi oleh sebab kasih karunia Tuhan, Daud telah diampuni. Sekalipun Raja Daud tidak dapat membaik pulih kerosakan yang telah dilakukannya terhadap dirinya sendiri dan kerosakan yang telah dia lakukan kepada keluarganya, dan sekalipun dia menderita akibat dosa-dosanya, namun Raja Daud tahu dengan pasti bahwa dia sudah diampuni. Bukankah itu merupakan suatu yang menghiburkan bagi kita, saudara? Apabila kita yang pernah melalui detik-detik gelap di dalam hidup kita, pernah berada di titik yang paling bawah dalam kehidupan kita, telah diampuni oleh Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang menghiburkan bagi kita? Nah, Raja Daud juga percaya bahwa
Yesus Kristus akan datang untuk memberikan pengampunan yang sebenar-benarnya, pengampunan yang sepenuhnya. Dan inilah istirahat yang sejati, yaitu istirahat di dalam Yesus Kristus. Saya kira itu saja, Elder Donald. Terima kasih Elder Yus, satu penjelasan yang begitu baik sekali. Sudah pasti sepanjang pembelajaran kita pada Sabat ini, banyak perkara yang sangat-sangat baik, sangat-sangat berguna di dalam kehidupan rohani kita. Lebih lagi kita belajar tentang Raja Daud yang melakukan kesalahan. Tetapi dia tidak menafikan dosanya. Dia mengakui dosanya. Dia datang kepada Tuhan. Ditambah dengan kelemah lembutan dan dengan kasih. Cara Nabi Nathan menegurnya. Dan dia menerima, dia datang kepada Tuhan. Dia membawa kesalahannya. Raja Daud datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, memohon keampunan. Sudah pasti cabaran kita amat berat ketika kita menerima akibat-akibat daripada dosa. Tetapi Raja Daud menjadi contoh yang terbaik untuk kita ketika ia menghadapinya dengan begitu cekal sekali. Kita juga harus mencontohi Raja Daud yang ketika dipanggil oleh Tuhan untuk bertobat dengan begitu kesadarannya, dia menyadari bahwa Tuhan pasti mengampuni dan menerimanya. Inilah satu pembelajaran yang sangat berfaedah kepada kita sebagai orang-orang yang berdosa. Tiada seorang pun di antara kita yang tidak berdosa ini. Dan pastinya kita memerlukan kerendahan hati dan kekuatan, kebergantungan penuh kepada Tuhan ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan pasti seperti yang Elder Yus katakan, Tuhan akan mengampuni dan menerima kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, marilah kita serahkan sepenuhnya segala dosa kita. Serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan pasti mengampuninya. Dan pada waktu kita menghadapi semua cabaran dalam kehidupan kita akibat daripada dosa, jangan lupa bahwa Tuhan dalam waktu yang sama memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita, sehingga semua itu bisa kita lalui. Karena Tuhanlah yang bersama-sama dengan kita. Kita sangat beruntung karena kita punya Tuhan yang sangat luar biasa mengasihi kita. Betapapun besarnya dosa kita, seperti yang Elder Yus katakan, tiada dosa yang Tuhan tidak ampuni ketika kita datang dengan bersungguh-sungguh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran kita setekat di sini, dan pastinya kita mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Elder Joseph. Terima kasih Elder Joseph telah memberikan sumbangan yang begitu baik sekali. Ya Elder, sama-sama. Puji Tuhan. Amin. Dan terima kasih juga kepada Elder Yus yang pertama kali bersiaran di tingkat media ini dan sudah memberikan sumbangan yang begitu bernas sekali. Puji Tuhan Elder Yus. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, dan untuk mengakhiri pembelajaran sekolah sahabat kita, mari kita berdoa dan saya mohon kesudian Elder Joseph untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, balik kami di hadirat-Mu, manjatkan pujian dan hormat, karena Engkau Tuhan kami, yang penuh dengan keadilan dan penuh dengan belas kasihan. Sebentar tadi kami sudah mempelajari pengalaman Raja Daud. Melakukan dosa, namun Tuhan yang penuh dengan kasih itu sudah menyiapkan pengampunan kepada Raja Daud. Dan kami pada ketika ini ya Tuhan, memohon agar kiranya kami mendapat sesuatu pelajaran yang indah daripada pengalaman Raja Daud ini. Tolong kiranya kami yang berdosa ini, Kau berikan kami hati yang rendah,
supaya kami boleh datang di hadirat-Mu pada bila-bila masa, ketika kami jatuh di dalam dosa, untuk mengakui segala dosa-dosa kami, agar supaya Tuhan dapat mengampuninya. Ajar juga kami ya Tuhan, untuk merasakan damai sejahtera, oleh karena dosa-dosa yang kami telah bawa di hadirat Tuhan dengan sungguh, dengan penuh pertobatan. Tuhan sudah mengampuni kami, dan itulah yang akan memberikan kami damai, sukacita, dan ketenangan dan istirahat di dalam-Mu. Sehingga bila mana kami merasakan sukacita di atas pengampunan-Mu itu Tuhan, kami boleh menjadi terang kepada orang lain. Kami boleh menjadi pemberita kebaikan dan kemurahan Tuhan yang penuh dengan pengampunan itu. Sehingga ramai jiwa-jiwa yang berdosa dapat diselamatkan oleh kasih karunia yang Yesus sudah sediakan buat setiap manusia yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Roh Tuhan sentiasa menuntuni kami yang lemah dan yang berkekurangan ini, supaya kami dapat dikuatkan untuk menghadapi hari-hari kami yang mencabar, supaya kami sentiasa dapat bergantung sepenuhnya pada Tuhan, dan kami akan memperoleh kebenaran. Terima kasih Tuhan, di atas kebaikan Tuhan dan kemurahan, dengar dan menjawab doa kami. Inilah doa kami Tuhan, diserahkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin.